MU sukses menggasak Wolves. Tanpa Ronaldo, Al Nassr sikat Inter Miami. Jesse Lingard join FC Seoul. Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers. Chelsea resmi pinjamkan Armando Broja ke Fulham. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United berhasil menggasak poin penting di markas Wolverhampton Wanderers pada pertandingan pekan ke-22 Liga Inggris 2023-24. Pada laga yang digelar di Moonleuk Stadium Jumat dini hari, waktu Indonesia Barat, MU menang tipis 4-3. 4 gol kemenangan setan merah dicetak Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Scott McTominay, dan Kobbie Mainoo. Sedangkan tuan rumah hanya mampu membalasnya lewat Pablo Sarabia, Max Kilman, dan Pedro Neto. Posisi MU naik ke urutan 7 klasemen Liga Inggris dengan 35 poin dari 22 laga. Sementara Wolves tertahan di urutan 11 dengan 29 poin. Real Madrid sukses menumpas Getafe dengan skor 2-0 dalam laga tunda Jornada 20 La Liga 2023-24 yang digelar di Coliseum Jumat 2 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Joselu menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos di kandang Getafe lewat 2 gol yang diciptakan, masing-masing satu di awal babak pertama dan di awal babak kedua. Berkat hasil ini, skuad Carlo Ancelotti dengan perolehan poin 57 kini sukses mengkudeta Girona dari puncak klasemen. Sementara itu, Getafe tertahan di peringkat 10 dengan poin 29. Al Nassr mengamuk dengan membantai Inter Miami 6-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Kingdom Arena Riyadh pada Jumat 2 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Al Nassr tidak diperkuat bintang mereka yakni Cristiano Ronaldo yang cedera. Ronaldo hanya memberi dukungan kepada timnya di tribun. Pada laga ini, penyerang Al Nassr Talisca mencetak hat-trick. 3 gol lainnya dicetak oleh Otavio, Aymeric Laporte, dan Mohamed Maran. Rasmus Hojlund mencetak 1 gol dan 1 assist saat Manchester United menang atas Wolves dengan skor 4-3. Hojlund kini menyamai rekor Cristiano Ronaldo. Pemain Denmark ini menjadi pemain United termuda pada usia 20 tahun yang mencetak gol dan memberikan assist dalam 2 pertandingan Liga Premier berturut-turut sejak periode pertama Cristiano Ronaldo di klub Inggris tersebut. Tottenham Hotspur menang atas Brentford dengan skor 3-2 di Stadion Tottenham Hotspur, London, Kamis 1 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menjadi kemenangan perdana The Lily-Whites di Liga Inggris tanpa diperkuat Son Heung-min dan Harry Kane untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu. Spurs terakhir kali menang tanpa 2 pemain pada Januari 2019 ketika Dele Alli dan Harry Winks mencetak gol dalam kemenangan Spurs atas Fulham. Pada laga kontra Brentford, Son lagi berjuang di Piala Asia, sedangkan Kane sudah pergi dari Spurs sejak musim panas lalu. Tommaso Baldanzi resmi menjadi pemain baru AS Roma menyusul kepindahannya dari Empoli. Pemain berusia 20 tahun ini tiba dari klub Italia lainnya. Empoli menjadi pemain ketiga yang direkrut klub pada bursa transfer Januari. Baldanzi akan mengenakan nomor punggung 35 untuk Giallo Rossi. Roma senang bisa mengonfirmasi penandatanganan gelandang Italia itu dengan kontrak permanen. Dilansir Sky Sport, mantan pemain sayap Manchester United, Jesse Lingard, hampir menyelesaikan kepindahan mengejutkan ke klub Korea Selatan FC Seoul. Dapat dipahami bahwa pemain berusia 31 tahun itu telah secara lisan menyetujui kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi 1 tahun lagi dan akan terbang dan menyelesaikan kepindahannya dalam beberapa hari mendatang. Lingard lebih memilih petualangan baru di Korea ketimbang di Arab Saudi ataupun Turki. Bomber Chelsea Armando Broja resmi hijrah ke Fulham. Kabar ini sudah dikonfirmasi alias Here We Go oleh jurnalis Fabrizio Romano pada Jumat 2 Februari waktu Indonesia Barat. Armando Broja sudah menyelesaikan tes medis pada Kamis 1 Februari waktu Indonesia Barat.
Pihak Fulham membayar kesepakatan senilai 4 juta pound sterling atau 8 miliar rupiah untuk peminjaman hingga akhir musim. Kemungkinan Jumat ini Fulham dan Chelsea akan segera memberi pengumuman resmi. Tottenham Hotspur dan Barcelona diberitakan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan remaja Djurgårdens IF Lucas Bergvall. Meskipun kontraknya dengan klub berlangsung hingga Desember 2025, klub Swedia itu kabarnya sudah menerima kenyataan bahwa Bergvall akan meninggalkan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Direktur olahraga Djurgårdens, Bo Andersen, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka telah berbicara dengan Barcelona mengenai kemungkinan kepindahan Bergvall. Lyon menyalahkan West Ham atas gagalnya kesepakatan pinjaman untuk Said Benrahma dan menuduh The Hammers kurangnya rasa hormat. Pemain sayap Aljazair itu akan dipinjamkan ke tim Prancis pada hari batas waktu transfer. Namun The Hammers mengkonfirmasi pada Jumat dini hari bahwa perpindahan tersebut tidak dapat diselesaikan sebelum jam 11 malam. Lyon kemudian menuduh West Ham tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan kesepakatan. Gelandang Brighton Mahmoud Daud telah bergabung dengan Stuttgart dengan status pinjaman selama sisa musim ini. Pemain berusia 28 tahun itu hanya menjadi starter dalam 6 pertandingan Liga Premier sejak menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun pada bulan Juli setelah kontraknya dengan Dortmund berakhir. Selain Daud, striker Brighton Dennis Undav juga dipindahkan ke Stuttgart dan telah mencetak 13 gol di semua kompetisi musim ini. Pemain senior Argentina Angel Di Maria memberikan kritik kepada wonderkid Manchester United Alejandro Garnacho yang cenderung lebih mengidolakan Cristiano Ronaldo daripada Lionel Messi. Menurut Di Maria, yang juga pernah membela MU, Garnacho seharusnya meniru Messi alih-alih Ronaldo dalam konteks selebrasi gol. Menurut Di Maria, kasus Garnacho ini telah menjadi perhatian para pemain timnas Argentina. Gelandang Rodrigo de Paul disebut menjadi yang paling vokal mengkritik sikap Garnacho yang lebih mengidolai Ronaldo ketimbang Messi. Bintangannya Real Madrid, Jude Bellingham, diam-diam mengajak sahabatnya Erling Haaland untuk merapat ke Los Blancos. Haaland merayu pemain Manchester City itu dengan godaan fasilitas mewah serta profesionalisme yang bakal ia rasakan saat bermain di Santiago Bernabeu. Bellingham dan Haaland pernah berjuang bersama di Borussia Dortmund pada 2020 hingga 2022. Kebersamaan itu menciptakan persahabatan di antara kedua pemain itu. Tak ayal, Bellingham dan Haaland masih sering bertanya kabar satu sama lain. Harapan Elkan Bagot untuk merasakan atmosfer EFL Championship 2023-24 kandas. Hal itu setelah Ipswich Town secara resmi mengumumkan peminjaman penggawa timnas Indonesia itu ke klub League One, Bristol Rovers hingga akhir musim. Pengumuman tersebut disampaikan manajemen Ipswich dan Bristol menjelang ditutupnya bursa transfer musim dingin Jumat 2 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Di Bristol Rovers, Bagot bakal memakai nomor punggung 26. Bek kiri timnas Indonesia Shane Pateyama resmi berlabuh dengan klub Belgia KES Eupen pada Kamis 1 Februari. Kepastian itu didapat usai Eupen mengumumkan perekrutan Shane lewat situs resmi pada Kamis 1 Februari malam. Shane Pateyama mendapatkan kontrak dari Eupen berdurasi 2,5 tahun hingga 30 Juni 2026. Sementara itu, Shane Pateyama mengaku senang bergabung dengan Eupen yang merupakan klub yang pernah diperkuat Jordi Amat. Xavi Hernandez akan meninggalkan Barcelona di akhir musim ini. Para kandidat pelatih baru Barcelona mulai jadi perbincangan. Ada nama-nama seperti Jurgen Klopp, Jose Mourinho, sampai 2 ex-pelatihnya yakni Luis Enrique dan Pep Guardiola. Dalam laporan Tribuna, Pep Guardiola diyakini enggan tertarik balik ke Barcelona. Sebab Guardiola masih terikat kontrak bersama Manchester City sampai musim panas 2025. Guardiola bahkan bisa saja memperpanjang masa baktinya lagi. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan ultimatum kepada pemainnya Luka Modric yang harus menentukan masa depan. Hal itu agar sang entrenador segera punya proyeksi untuk musim 2024-2025. Sebagaimana diketahui, pemain asal Kroasia itu kontraknya akan habis pada Juni 2024. Namun Modric belum memutuskan akan bertahan atau tidak bersama Los Blancos.
Manajer Barcelona, Xavi Hernandez akan meninggalkan klub pada akhir musim. Rencananya adalah mengambil cuti panjang dan menghabiskan waktu bersama keluarganya di Barcelona. Namun mulai musim panas berikutnya, ia akan mencari pekerjaan baru meski tawaran yang tepat mungkin akan menggodanya kembali lebih awal. Prioritasnya adalah Liga Premier, namun ia juga tertarik pada pekerjaan di Bundesliga dan Serie A. Penyerang sayap Manchester United Facundo Pellistri dikabarkan bakal menyelesaikan kepindahannya ke tim La Liga Granada sebelum jendela transfer Januari berakhir. Itu terjadi karena minimnya jam terbang yang ia dapat. Pellistri telah membuat 14 penampilan untuk MU pada musim ini, termasuk 9 pertandingan Liga Premier Inggris. Tapi dia baru dimainkan sekali sebagai starter. Jadon Sancho dan Marcus Rashford sama-sama berulah di Manchester United. Namun keduanya mendapatkan perlakuan berbeda. Tentang perbedaan sikap MU terhadap kedua pemain, Erik ten Hag mengatakan semuanya disebabkan perbedaan kedua pemain dalam bersikap. Rashford memilih diam dan tak berkomentar, sedangkan Sancho belak-belakan dan menimbulkan kegaduhan baru. Semuanya bisa diselesaikan secara internal, tapi Jadon memilih buka-bukaan ke publik, ujar ten Hag dalam jumpa pers Rabu 31 Januari dikutip ESPN. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp mengakui dirinya memang mengincar Jude Bellingham maupun Moises Caicedo pada musim panas lalu. Meski gagal mendapatkan mereka, Klopp mengaku beruntung karena pada akhirnya bisa mendatangkan Wataru Endo yang dibeli dengan murah tapi penampilannya memuaskan. Kemudian kami menemukan solusi utama kami. Itu yang saya maksud ketika saya bilang kami beruntung. Kami menemukan Wataru, tegasnya. Bek kiri timnas Australia Aziz Behich akan bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Nassr dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 setelah berakhirnya Piala Asia Qatar. Behich bergabung dengan para pemain top yang sudah lebih dulu di sana. Selain Ronaldo, klub yang bermarkas di Riyadh ini juga memiliki pemain seperti mantan penyerang Liverpool dan FC Bayern Munchen Sadio Mane, mantan bek tengah Manchester City Aymeric Laporte, serta Marcelo Brozovic yang sebelumnya bermain di Inter Milan. Lionel Messi difavoritkan untuk menjadi pelatih Barcelona berikutnya, menyusul pengumuman Xavi bahwa ia akan hengkang di musim panas. Hal itu disampaikan Danny Murphy dari Talksport. Menurutnya, segala sesuatu yang disentuh bintang Inter Miami itu berubah menjadi emas. Penunjukan Messi sebagai pelatih tim Catalunya tentu akan menjadi langkah yang mengejutkan, terutama karena ini adalah pekerjaan pertamanya di bidang manajemen. Juru taktik Atletico Madrid Diego Simeone mengaku bisa memahami keputusan Jurgen Klopp mundur dari Liverpool. Menurut Diego Simeone, Jurgen Klopp bekerja dengan sangat baik di Liverpool. Ia juga berhasil membuat The Reds kembali ke performa terbaiknya setelah sempat mengalami penurunan performa. Tapi Simeone mengatakan kesuksesan itu malah menambah berat beban kerja klub, dengan ia pun menyebut tekanan itu bisa membuat seorang pelatih sampai mengalami sakit kepala. Netizen langsung panik seusai pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia mendapatkan tawaran dari negara lain. Situasi ini membuat netizen bergerak cepat sehingga melahirkan petisi desakan untuk PSSI agar memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Dalam petisi tersebut terlihat jelas foto Shin Tae-yong dengan tulisan STY Stay dan keterangan petisi agar PSSI segera memperpanjang kontraknya. Dalam petisi ini dijelaskan secara rinci alasan mereka menuntut PSSI. Bahkan dikatakan target di Piala Asia U23 2024 tak bisa jadi acuan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!